Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Suryani dari Prodi Psikologi A 2021 Universitas Abdurrab Pekanbaru. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Feni, MPD. Di sini saya akan mengangkat materi yang berjudul Gaya Bahasa Remaja pada Masa Kini. Sebelumnya, saya mengambil tema ini karena saya melihat banyak sekali remaja di Indonesia yang sudah tidak menggunakan lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar, malah menggantikannya dengan bahasa yang baru atau bahasa asing. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut menyebabkan terjadinya komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan sebuah maksud, melahirkan perasaan dan juga memungkinkan menciptakan kerjasama. Mereka mengatur bagaimana macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan. Menurut Suyanto tahun 2011 halaman 21. Menurut Tarigan tahun 1984 halaman 2 berpendapat bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang penting karena melalui bahasa seseorang dapat mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila seseorang mampu berinteraksi satu sama lain dengan baik dan saling mengerti bahasa yang digunakan, serta apabila seseorang mampu menguasai keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terbagi menjadi 4, meliputi keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Jadi, pengertian bahasa adalah alat komunikasi makhluk sosial untuk menciptakan suatu kerjasama dan berbagai macam aktivitas dengan 4 keterampilan seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di negara kita. Peranan dari bahasa Indonesia bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2003 halaman 1. Selain itu juga, penggunaan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatuan suku di Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi negara dan kegiatan penulis dokumen atau surat menyurat. Dalam kehidupan, remaja menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat digunakan pada saat kita akan berbicara formal atau pada saat kita menulis artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan-penulisan lainnya. Gaya bahasa yang sering digunakan pada remaja masa kini bukan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun mereka lebih sering menggunakan bahasa yang sering disebut dengan bahasa gaul, bahasa kekinian, dan lain semacamnya. Menurut Mulyana 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain pendapat tersebut, Sarwono tahun 2004 menyatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-kata yang diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka saja. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal, istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Dari kedua pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang punya istilah yang unik. Biasanya yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian gaya bahasa. Menurut Aminuddin tahun 1995 halaman kelima, mengemukakan bahwa style atau gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memaparkan gagasan sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin dicapai. Jadi, gaya bahasa adalah bahasa yang diungkapkan dengan gagasan yang khas yang dapat diidentifikasikan dengan penggunaan bahasa yang menyimpang dari penggunaan bahasa sehari-hari, atau lebih dikenal dengan bahasa unik dalam wacana sastra yang meliputi suatu bentuk pengungkapan pikiran atau imajinasi sesuai dengan tujuan dan akibat yang ingin diciptakan. Saat ini, lingkungan pergaulan mahasiswa dapat memunculkan sebuah bahasa baru atau sering disebut dengan bahasa gaul atau bahasa kekinian.
Bahasa kekinian itu mencampur adukan antara tulisan, lisan, dan gambar, sehingga semuanya menjadi kacau. Kekacauan bahasa itu terlihat karena penggunaan bahasa yang seenaknya dan terkadang emosi juga diungkapkan secara tidak tepat. Perkembangan teknologi memudahkan generasi muda seperti mahasiswa untuk bersosialisasi, sehingga internet, situs jejaring sosial, dan teknologi pesan singkat di mana bahasa remaja yang sering diungkapkan oleh mahasiswa itu banyak ditemukan dan dapat diakses dengan mudah. Segelintir orang menganggap bahasa kekinian merusak keadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa persatuan. Hal ini disebabkan bahasa remaja tidak mengindahkan kaidah bahasa Indonesia dan sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Femi Oktaviani, tahun 2014 halaman 5, remaja merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk kelompok kecil atau subkultur yang terbentuk oleh kesamaan umur. Subkultur ini mengembangkan sistem komunikasi sendiri demi meningkatkan efisiensi. Mereka juga membentuk budaya sendiri sesuai dengan nilai, norma, dan cara berpikir. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul ini digunakan dalam situasi non-formal, akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi yang formal. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya penggunaan remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka, karena jika tidak mengetahui, mengerti, dan menggunakan bahasa gaul tersebut, maka remaja tersebut akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja-remaja lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan bahasa remaja. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Gaya bahasa remaja masa kini adalah gaya bahasa atau kosakata yang diambil dari serapan bahasa asing yang diplesetkan menjadi bahasa kekinian atau bahasa yang dipakai oleh remaja kekinian. Sehingga bahasa remaja saat ini jarang ditemukan pada KBBI. Remaja juga mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menciptakan kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, gue yang berarti bahasa Betawi digunakan untuk mengganti kata saya. Lo untuk mengganti kata kamu. Nyokap untuk mengganti kata ayah, dan bokap untuk mengganti kata ibu. Dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya seperti lebay, kamsuupai, dan muncul partikel-partikel seperti sih ataupun dong. Tanya seperti ini, apa sih? Atau iya dong. Berikut adalah bahasa-bahasa gaul beserta artinya. Gaul tersebut sering digunakan oleh para remaja dalam obrolan sehari-hari atau pada saat saling mengirim pesan. Pada saat ini, bahasa bisa berpengaruh dengan sangat cepat melalui media sosial. Bahasa yang sering disebut booming saat ini, maka hampir sering remaja menggunakan bahasa tersebut. Namun apabila ada lagi bahasa lain atau bahasa baru, maka bahasa yang digunakan akan berubah menjadi bahasa yang terbaru. Maka dari itu, kedudukan bahasa menjadi berubah. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri di setiap kesempatan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu faktor pendukung maraknya bahasa gaul pada remaja. Ada 3 faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Yang pertama yaitu adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamunya internet dan situs-situs jaringan sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Situs jaringan sosial yang sering digunakan anak remaja seperti Facebook, Twitter, Friendster, Instagram, dan lain-lain. Contoh bahasa gaul yang dari media sosial Facebook yaitu menu hari ini pepes tahu, asin japuh goreng, tempe sayur asem, tinggal nunggu azan B kumandang Bismillah, yo siap-siap buka bagi yang menjalankan. Dilihat dari kalimat tersebut,
maka banyak bahasa yang sudah tidak sesuai dengan kaidahnya, seperti kata kumandang yang seharusnya berkumandang. Selain itu terdapat kode mixing atau percampuran kode, seperti bismillah, yo, siap-siap. Siapnya ditandai dengan angka 2. Kata yo di sana sudah ada pencampuran bahasa dari bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang yang dewasa di sekitarnya, baik teman, sebaya, ataupun keluarga. Yang ketiga yaitu peran media. Peran media dibagi menjadi 2, media elektronik dan media cetak. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung atau masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Yang kedua itu yaitu media cetak. Misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Secara bahasa, media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Begitupun tujuan dari media sosial, yaitu media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Namun, pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan dari web yang berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk berkomunikasi dan saling berbagi dengan publik. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat penting bagi mereka dan dianggap tertutup bagi orang lain. Selanjutnya yaitu dapat penggunaan gaya bahasa masa kini. Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata tersebut, karena tidak semua orang mengerti maksud dari kata-kata tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahami katanya. Dampak bahasa gaul terbagi menjadi 2. Yang pertama, dampak bagi masyarakat, dan yang kedua, dampak bagi kalangan remaja. Yaitu dampak bagi masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul pada anak-anak remaja pada masa kini bagi masyarakat adalah yang pertama, dari segi ekonomi. Bahasa gaul ditawarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat modern yang mempunyai ciri agar gaya hidup meningkat, akan tetapi bagi kelompok sosial yang mudah dibentuk oleh pasar akan terjadi kontraksi antara nilai tradisional dan masyarakat tingkat modern, sehingga menggiring kaum muda untuk tidak hemat dalam pola hidup dan yang sederhana. Apabila sikap ini bila dipupuk akan menimbulkan masalah sosial besar. Bagi yang mengkonsumsi bahasa gaul, maka mempengaruhi pola hidup yang serba gemerlap. Bila remaja yang tingkat sosialnya rendah, bisa jadi timbul rasa frustasi secara psikologis, menimbulkan akibat yang buruk karena bahasa gaul sering digunakan para remaja modern yang tingkat sosialnya tinggi. Dengan adanya bahasa gaul akan mempengaruhi perilaku remaja. Untuk itu, remaja dididik untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu sebagai indikator bahwa mereka adalah bagian dari remaja gaul tadi. Remaja berkeinginan untuk memiliki barang-barang yang baru, sedangkan yang lama dianggap sudah ketinggalan zaman, dan remaja merasa rendah apabila bertemu atau berkomunikasi dengan teman-temannya karena bahasa atau barang-barangnya tidak gaul. Kedua yaitu dari segi norma sosial. Salah satu gejala negatif bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak baik bila digunakan pada orang yang lebih tua atau orang tua. Untuk itu, bahasa gaul kurang baik karena keluar dari tatanan norma sopan santun. Selain itu, bahasa gaul juga mempengaruhi kepribadian anak remaja. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Yang ketiga yaitu dari segi norma agama. Karena ingin disebut tren sehingga seringkali membuat orang lepas dari etika norma, bahkan lepas dari nilai agama.
Sehingga bila sering menggunakan bahasa gaul, maka akan berpengaruh dengan berpakaian gaul atau seperti pakaian ketat, transparan, ataupun bahkan pakaian yang terbuka. Padahal memperlihatkan aurat dalam agama kita dianggap primitif, bahkan berpengaruh pada pacaran yang sama-sama gaul, kelompok konsumsi bahasa gaul. Bahkan akan lebih gawat apabila pengarah pada hubungan seks di luar nikah karena sudah saling menyenangi atau kekecokan dalam perbicaraan yang menggunakan bahasa gaul. Dengan adanya majalah-majalah, televisi, serta musik yang merupakan media informasi sehari-hari dapat diperoleh oleh remaja, akan cepat tersebarnya bahasa gaul apabila dalam media ini ditampilkan tokoh-tokoh yang terkenal yang menjadi idola para remaja tersebut. Itu segi budaya. Bahasa gaul memang nampak keunikan budaya bangsa kita, akan tetapi apabila bahasa tersebut kurang terkontrol, maka akan mengakibatkan penambahan budaya yang norak, kebarat-baratan, imitasi yang menimbulkan modernisasi yang tidak benar. Kedua itu dampak bagi kalangan remaja. Anak remaja hampir setiap hari menggunakan bahasa gaul yang muncul di media sosial. Bahasa-bahasa yang kini digunakan di sosial media dapat mengancam bahasa Indonesia itu sendiri dan menghilangkan rasa sopan santun anak remaja terhadap orang lain. Adapun pengaruh negatif dan positif pada kalangan remaja dari maraknya bahasa gaul di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Pengaruh negatif yang ditimbulkan yaitu yang pertama, para remaja kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua yaitu para remaja tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga yaitu para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat yaitu para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia baku, sementara penggunaan bahasa Indonesia harus dipahami karena dilakukan untuk berbagai macam pekerjaan, surat menyurat, pembicaraan resmi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Adapun pengaruh positif untuk kalangan remaja masa kini yaitu yang pertama, menciptakan sebuah kekreativitasan para remaja dalam menciptakan bahasa baru, asalkan dipakai dalam situasi yang tepat dan komunikasi yang tepat juga. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang lebih asik, dalam artian apabila menggunakan bahasa baku terus-menerus akan terasa cepat bosan. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia terkhususnya pada kalangan remaja banyak yang menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay, atau bisa juga disebut dengan bahasa kinian yang mereka dapatkan dari media sosial maupun lingkungan sekitar yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaannya juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Banyak dari remaja yang meremehkan bahasa Indonesia dan banyak juga dari mereka yang belum mengerti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak remaja. Mereka menerapkan tidak hanya saat bermain saja, namun mereka sering menerapkannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa gaul di kalangan remaja ini guna mendapat identitas dan pengakuan anak remaja lainnya. Bahasa ini dapat menyulitkan orang umum untuk membaca dan memahami apa maksud-maksud dari bahasa gaul tersebut. Sekian penjelasan dari presentasi saya dengan materi gaya bahasa remaja pada masa kini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.